Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 14 Mei 2020. Apa kabar? Kayaknya nggak terlalu bagus ya. Udah 3 candle berturut-turut IHSG ditekan melulu, ditekan dalam pergerakan yang cukup hebat. Karena hari ini saya lihat IHSG hampir menyentuh 1% lagi. Minus ya, minus 0,89%. Ya, berarti tadi sempat itu ada di minus 1% mestinya ya. Dia lebih besar dari minus 1% karena saya lihat ada lower shadow di candle IHSG hari ini. Sementara kita melihat pada saat ini IHSG sudah mendekati kita punya support. Ya, ini support untuk IHSG dalam rentang sideways-nya. Ini udah mulai memasuki area support ya. Mestinya dalam beberapa hari ini kita akan melihat apakah IHSG sanggup untuk mantul dari support atau bahkan dengan tekanan yang lebih hebat turun lagi menembus support. Maka kita punya target berikutnya ada di Fibonacci 23,6 di 4.343. Sampai saat ini saya masih bandel, saya masih kepala batu, belum mau mengubah saya punya analisa. Saya tetap berpendapat IHSG lebih sehat atau lebih tepat untuk terjadi sideways di antara 38,2 dan 61,8, yaitu di angka 4.605 sampai dengan 5.030. Saya tetap berpendapat bahwa IHSG di situ sebenarnya. Maka saya menolak untuk melakukan tindakan apapun, menolak untuk melakukan pembelian saham selama IHSG belum masuk ke dalam rentang yang saya incar. Maka saya akan memilih untuk tetap bermain santai, bermain cantik, menunggu dengan tenang sampai IHSG kemudian menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah untuk kemudian saya masuk dan mengambil keuntungan pada saat IHSG mencapai sekitar 61,8 ya, di sekitar 5.030. Saya pikir itu adalah skenario yang akan saya lakukan. Sementara itu saya hanya menunggu dengan sabar ya, sambil foto-foto lah atau ngapain ya, mungkin perbanyak olahraga kali ya supaya menghilangkan kebosanan. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru bergabung dengan kita di channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi kita hanya membahas mengenai teknikal. Sebenarnya sih teknikal, kalau sahamnya kan bisa diganti. Kalau teman-teman mungkin pengen demo atau pengen trial di Forex, coba persis saya punya link di bawah di bagian deskripsi ada aplikasi untuk trial di Forex. Jadi teman-teman bisa melihat support dan resisten kemudian dicoba dijalankan di Forex. Ya mestinya sih sama ya. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan aturan tetapi secara teknikal naik turun support dan resisten itu mestinya sama. Teknikal satu kali kita pelajari bisa kita praktekkan di mana saja. Teman-teman yang ingin menjadi trader ataupun tertarik dengan analisa teknikal seperti yang saya lakukan, jangan malu-malu, langsung saja subscribe. Kalau masih belum mengerti juga, periksa lagi kita punya kolom deskripsi, ada buku dari Ibu Lindali, teman-teman boleh melakukan pembelian langsung di marketplace. Soalnya mereka lebih ahli jualan ya, kalau saya nggak tahu caranya jualan di marketplace. Yang penting, saya sudah melihat ada buku itu tersedia di marketplace, ya teman-teman cari aja sendiri. Daripada nunggu-nunggu di Gramedia belum tentu ada, ya bukan belum tentu sih, belum masuk sampai saat ini, katanya jalur distribusinya masih terganggu. Dan kayaknya yang quick notes-nya Bu Linda yang contekan buat ujian CFT itu katanya sih nggak didistribusikan melalui toko buku konvensional. Maka saya pikir lebih bagus teman-teman bisa mendapatkan link melalui marketplace. Belanja online nggak perlu keluar rumah kan, nggak terbatas oleh waktu dan jarak, karena teman-teman bisa beli kemudian nanti dikirim ke rumah. Mari kita lihat ISAT. Oke, ISAT udah ada di bawah area support kotak hijau ya, maka kita perlu sedikit melakukan penyesuaian. Kita akan mendapatkan support yang baru di sekitar sini. Teman-teman bisa melihat ya, ini di sini ada pembalikan arah, di sini juga kayaknya ada pembalikan arah. Teman-teman bisa mengatakan bahwa ada support di sekitar area kotak ungu. Karena support kemudian saya mengganti dengan warna hijau. Yang baru saja ditembus ini saya akan menggantinya dengan warna kuning. Nah, teman-teman
bisa melihat ini yang warna kuning ini ya, terutama yang baru saja ditembus, ini teman-teman boleh geser sedikit naik. Nah, ini akan lebih tepat sebagai resisten. Setelah melakukan penyesuaian seperti ini, kita lihat periksa lagi, ya benar kayaknya ini lebih oke sebagai resisten. Maka teman-teman lihat di area kotak hijau ini di sekitar 1875. Kalau misalnya cukup berani untuk melakukan pembelian, saya rasa nggak ada salahnya. Ini supportnya udah teruji. Kalau kemudian isatnya mulai tertahan dan kelihatannya mau mantul, ya silahkan lakukan pembelian. Target kita sampai ke area kotak kuning di sekitar 2220 ya. Kayaknya bagus untuk dijadikan sebagai target pergerakan dari isat. Sementara yang di atas ini, yang kotak merah di 2730-an, teman-teman bisa menjadikan sebagai target berikutnya apabila terlihat isat berhasil menembus area kotak kuning. Selanjutnya kita lihat saham BES. Oke, kita punya BES. Ini sekarang kita geser dulu ini. Kayaknya supportnya ada di bawah sini ya. Kelihatannya ini support karena hari ini mantul dengan volume yang cukup besar. Maka kita bilang ini sebagai support, dan ini kita ganti dengan warna hijau. Kemudian yang di atas ini kayaknya benar ya. Kayaknya terkonfirmasi sebagai resisten juga nih. Kayaknya kita bisa ganti dia dengan warna kuning supaya kita tahu sebagai ancang-ancang. Apalagi buat teman-teman yang mungkin lebih suka buy on breakout, boleh melakukan pembelian saat BES berhasil menembus area kotak kuning di sekitar angka 116. Sementara resisten berikutnya ada di atas, saya akan warnai dengan warna merah, ada di area angka 136. Nah, saya kira untuk BES ini kelihatannya beneran rebound ya, beneran mantul. Ini masih ada harapan untuk cukup untuk naik lebih tinggi. Kalau kita lihat ya BES sejauh ini kan belum ada low ya. Ini low di sini ini dan low di sini kayaknya kita masih bisa hitung sebagai higher low. Jadi saya pikir ini ya kalau mau coba-coba untuk dapatkan keuntungan dalam jangka pendek, ya bolehlah diikuti nih BES. Kayaknya sih bakalan naik ini ya. Lihat dari bentuk candlenya aja kelihatan dia bakalan naik. CCI-nya juga mantul kok. CCI-nya tidak mau turun di bawah minus 100. Saya pikir CCI juga memberikan sinyal bahwa BES akan naik lebih bagus lagi. Mari kita lanjut dengan Tele. Tele kayaknya kemarin rebound ya, mantul dari area support kotak hijau, terus kemudian hari ini naik. Wow, candlenya warna merah, tapi warna merahnya ini merah naik ya. Jadi dia sempat dibuka gap up, kemudian turun memang di bawah harga pembukaan. Ya, penutupan hari ini tuh di bawah harga pembukaan, makanya candlenya warna merah. Tapi kalau dilihat bentuknya ini sepertinya candle naik ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan kalau yang masih takut-takut gitu ya, karena hari ini kayaknya ada prosedur yang cukup panjang, mungkin udah ada yang nyangkut karena baru entry tadi, kemudian ternyata telenya ditutup lebih rendah. Ya saya berprasangka baik aja ada yang nyangkut gitu kan. Nah, kita lihat untuk tele ini masih ada kemungkinan untuk bergerak naik. Jadi saya pikir ini masih bisa naik. Cuman teman-teman kalau udah terlanjur nyangkut, ya perhatikan aja dia punya level di bawah sini, mungkin di angka 100 berapa ini? 102 sampai 100 itu teman-teman bisa jadikan sebagai area untuk melarikan diri. Itu aja udah minus lebih dari 10% kayaknya, atau hampir 10% kalau nyangkutnya di 115 kemudian turun ke 100 kan berarti turun 15 poin, lebih dari 10%. Nah, itu aja udah lebih dari 10% kalau nyangkutnya di 115. Tapi kalau siapa tahu aja kan tiba-tiba tele besok masih bergerak naik, saya pikir ya masih bisa cuan juga. Kalau dilihat gayanya sih kayaknya ini tele masih bakalan naik. Satu atau dua candle lagi mungkin bakalan naik. Kayaknya sih kotak ungu ini belum sempat di testing ya.
kita masih menunggu apakah kotak ungu ini akan ditesting oleh tele. Sebenarnya lebih aman kalau kita melihat tele bisa berada di atas angka 126, ada di atas area kotak ungu sebagai resisten, bisa ada di atas itu, ya kita bisa lebih yakin bahwa tele kelihatannya akan bergerak naik karena dia membentuk higher low, kemudian harapannya tele bisa menembus area kotak kuning di angka 157. Itu yang kita lihat, ya kita tunggu saja apakah tele berhasil menembus area kotak ungu. Mari kita lihat saham NDLN. Ini siapa lagi yang request NDLN? Ini mah udah gocap ini. Wah, ini udah gocap ini. Ya udahlah, udah tidur ini. Mau diapain lagi? Mau diapain lagi kalau udah gocap kayak gini? Kalau yang udah nyangkut di saham NDLN, terus duitnya pengen dipakai buru-buru, ya saya kira mending jualan di pasar nego lah. Jual lah di pasar nego, harga 40 gitu atau harga 35, ya udahlah jual kalau memang duitnya udah perlu banget. Karena kalau mau mengharapkan NDLN naik lagi entah kapan gitu loh, ini kayaknya udah ngantuk banget ini saham, udah ketiduran kayak gini. Mungkin aja dia kayak Green Day gitu kan, wake me when September's end. Jadi dia akan dibangunkan setelah bulan September berlalu. Sekarang baru bulan Mei pertengahan, ya berarti masih ada 3,5 bulan lagi. Itu pun kalau ada yang mau bangunin, iya kan? Kalau ada yang mau bangunin, kalau nggak ada yang pengen bangunin, ya sudah dia tidur lagi, gocap entah sampai kapan dia bisa bangun. Pokoknya teman-teman kalau udah lihat saham gocap kayak gini, udah deh. Mau dibilang apa lagi ya? Ya istirahatlah dalam damai, gitu aja, nggak usah lagi dianalisa seperti ini. Next kita punya JPFA. Apa nih? Mantul nggak nih? Kayaknya mantul ya dari area support kotak kuning. Kayaknya sih mantul ini kalau lihat gayanya kayak gini, meskipun masih berbentuk doji, jadi kayaknya mantul ini nih. Ya mudah-mudahan ini beneran mantul. Teman-teman boleh perhatikan JPFA kalau dia masih bertahan di area kotak kuning besok tidak turun lebih rendah dari angka 840-an, ya saya kira teman-teman boleh ikutan JPFA. Lihat aja dalam 2 hari dia bentuk doji, tapi volume transaksi juga masih rata-rata, saya kira masih ada volume transaksi. Saya kira ini tanda-tanda untuk mantul naik. Target berikutnya teman-teman bisa lihat ada di sekitar angka 1025 atau 1030, boleh. Kalau ternyata JPFA-nya bergerak turun, teman-teman boleh menunggu lagi di area 770-an. Tapi ini agak berbahaya kalau teman-teman nunggunya di 770. Agak berbahaya karena JPFA bisa saja membentuk lower low. Ini agak kurang bagus. Tapi kalau seumpamanya besok ini JPFA udah mantul, teman-teman ini akan lebih bergembira karena kita akan melihat ada higher low. Semoga aja JPFA-nya bisa menembus area kotak merah dan membuat higher high. Kita lanjutkan dengan Wika. Oke, kita lihat Wika hari ini, candlenya warna merah besar, volume juga rata-rata. Saya pikir ini Wika akan melanjutkan pergerakan turun. Ya, kalau kita lihat seperti ini, Wika akan melanjutkan pergerakan turun. Kalau teman-teman bisa menentukan di mana untuk support Wika berikutnya, saya pikir Wika akan sampai dulu ke bawah sini di angka 825. Kemudian teman-teman bisa melihat apabila Wika bertahan di atas area kotak hijau, kemungkinan Wika-nya akan mantul. Karena sejauh ini kan kita melihat ini adalah low, ini higher low, dan di sini juga ada higher low. Teman-teman bisa melihat ini higher high, dan sekarang ini bisa dihitung sebagai retracement. Retracement terhadap suatu tren yang pendek, ya mudah-mudahan aja ini hanya retracement. Ini bisa dianggap mungkin ini adalah permulaan suatu uptrend. Jadi kalau permulaan kayak gini kan kita memang belum tahu dia masih akan bergerak sideways, membosankan dan cenderung tidak bersemangat. Teman kalau
berpandangan seperti itu, ya coba periksa selama dia nggak membentuk lower low, ya kemungkinan besar dia akan bergerak naik. Makanya kita punya area kotak hijau ini dijaga yang benar. Kalau Wika nggak berhasil tembus turun di bawah area kotak hijau, ya ini adalah satu sinyal yang bagus untuk membeli saham Wika. Kalau untuk besok kelihatannya Wika ini kelihatannya besok sih masih bergerak candle-candle kecil juga, sama kayak hari inilah, nggak terlalu bersemangat. Mungkin juga dia akan merah, tapi volume kayaknya makin lama makin kecil. Ya saya pikir memang lebih bijak kalau kita nunggu di sekitar area support di angka 825. Mari kita lihat saham KF. KF-nya udah sampai benar ya, udah sampai di support area kotak hijau di angka ya 1180-an lah ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ya mungkin besok dia akan turun pakai sedikit lower shadow, baru kita lihat apakah benar area kotak hijau ini bisa bertahan sebagai support atau enggak. Kalau dilihat gayanya mestinya bisa, mestinya area kotak hijau ini bisa bertahan sebagai support, karena kita lihat volume transaksinya juga imut ya. Semoga aja besok beneran enough udah mulai mantul. Target pantulannya itu sampai di area kotak kuning 1495. Saya pikir masih masuk akal untuk KF mantul naik ke atas itu, karena sejauh ini kan kita masih melihat juga ya trennya masih cukup oke. Dalam tren yang lebih panjang dia kelihatannya naik, kemudian dalam time frame yang lebih pendek kayaknya memang dia sedang sideways. Ya semoga aja sideways ini adalah suatu pengumpulan kekuatan untuk KF bergerak naik lebih cepat, lebih gesit, dan lebih kuat. Iya kan, lebih sehat pokoknya. Semoga aja kita lihat sih cukup bagus untuk KF ini. Ya kalau ada yang udah nyangkut, ya memang agak menyesakkan dada ya. Tapi kalau yang masih lihat-lihat lagi meninjau pergerakan harga KF, saya pikir ini bisa dijadikan satu pegangan. Siap-siap aja untuk entry kalau seperti ini ya. Oke, baiklah untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Teman-teman jangan lupa nanti tanggal 5 Juni udah beres lebaran, kayaknya udah kembali lagi ke tempat kerja masing-masing. Kita punya acara spesial interview dengan Bapak Satrio Utomo. Teman-teman yang pengen jadi trader, pengen mendengarkan pengalaman beliau sebagai seorang trader yang udah malang melintang, ketemu dengan sangat banyak trader dengan macam-macam kelakuannya, teman boleh nanya. Teman-teman, saya kasih ide. Siapa tahu teman-teman ada yang mau nanya mengenai bandar, tanya-tanya mengenai broker. Apa sih yang kejadian kalau di bursa itu seperti apa sih pialangnya sebenarnya, mereka seperti apa sih di gedung BI, kok nggak pernah kelihatan orang jual beli gitu. Bagaimana sih sebenarnya alur perjalanan, alur kerja orang-orang di BI? Nah, teman-teman boleh nanya sama beliau. Beliau saya yakin punya pandangan yang lebih bagus soal lika-liku orang di BI. Nah, tentu saja saya nggak tahu, makanya saya pengen dengar beliau itu mengatakan seperti apa. Itu kayaknya lebih menyenangkan, kita bisa tahu dapurnya BI itu seperti apa. Kita kan selama ini hanya di depan komputer, kita taunya jual beli, kita nggak tahu yang ada di sana itu kerjaannya itu seperti apa. Apakah betul-betul sibuk atau mereka juga hanya kongko lihat-lihat komputer gitu kan. Oke, saya mau ingatkan hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2020 jam 18.30 waktu Indonesia Barat, hanya di channel Stock Keynesian. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.